Kristus sebagai Adam baru juga hidup dalam ketaatan kepada Bapaknya dan menyelamatkan kita sebagai pengikutnya. Dan tadi ya, Yohanes mengatakan kepada Yesus, "Lihatlah anak domba Allah." Itu sebenarnya merujuk kepada apa? Perjanjian lama. Penebusan dilakukan dengan anak domba yang sempurna, tak bercacat, tak bercela. Baca kitab Imamat, Bapak Ibu. Di situ disebutkan tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini. Masakan ya seorang Kristus itu bercacat. Sementara disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Masa dia lahir dari seorang yang cacat, berdosa? Berarti dia juga sama dong. Yesus juga berdosa secara manusiawinya. Bagaimana dia bisa menebus kita kalau dia manusiawinya berdosa? Gak bisa. Mau tidak mau, dia harus sejajar dengan anak domba Allah yang tak bercacat, yang dipersembahkan di perjanjian lama. Maka mau tidak mau dia harus hadir dan lahir dari seorang perempuan yang tak bercacat. Ya. Dan Yesus sendiri mengatakan pada kita, Bapak Ibu, Bunda Maria adalah ibu kita. Ya, oleh sebab itu penyebutan kata gune itu, perempuan itu menunjukkan kapasitas Bunda Maria sebagai Hawa baru, ibu dari pengikut Kristus. Ibu yang melahirkan Kristus yang adalah ilahi. Ya. Itu yang harus kita ketahui. Harus kita yakini. Kenapa? Ya, pertanyaan sederhana begini. Anda mengakui enggak Yesus itu manusia sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh ilahi? Kalau sungguh-sungguh manusia, berarti segala bentuk ragawinya itu diambil dari Bunda Maria. Kalau diambil dari Bunda Maria, ingat kitab Mazmur Bapak Ibu. Aku dikandung dari dosa sejak dalam kandungan ibuku. Itu kata kitab Mazmur loh. Dalam keberdosaan kata kitab Mazmur. Aku lahir dari kandungan, aku telah berdosa dari kandungan ibuku. Sekarang saya tanya kepada Anda. Kalau Bunda Maria adalah orang berdosa, maka yang dia lahirkan adalah orang berdosa. Karena apa? Konsekuensi tadi itu. Dilahirkan dalam keberdosaan. Dosa apa itu? Dosa asal. Mau tidak mau, Allah membersihkan Bunda Maria sejak dalam kandungannya. Kandungan ibunya. Dia bersihkan dari dosa asal. Karena apa? Dipersiapkan. Ya, dipersiapkan. Ya, oke Bapak Ibu. Ya. Jadi kita bisa tahu tentang hal itu, ya. Nah, oke. Mungkin saya tambahkan lagi. Kalau kita lihat berbagai terjemahan kitab suci, ya, Bapak Ibu, penyebutan tentang full grace itu, full of grace itu berbeda-beda memang, ya. Penerjemahannya karena apa? Ya nggak mungkin lah yang menerjemahkan bukan Katolik itu menyebut full grace karena nanti ya takut pengikutnya menjadi Katolik, takut mengikuti ajarannya benar, ya. Contoh kalau kita lihat ada beberapa terjemahan di sini saya coba tampilkan, ya. Contoh di bagian ayat 28 contohnya ya. Di sini ada beberapa bahkan kita bisa membuka semua nih terjemahan di sini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, misalnya di situ penyebutannya, greetings you who are highly favored. The Lord is with you. Oke. Nah, itu yang dipakai. Oke. Kemudian dari terjemahan lain lagi ya beda-beda. Tetapi ingat Bapak Ibu, ini terjemahan-terjemahannya itu mengingkari sebenarnya. Harus jujur kita katakan ya. Mengingkari apa yang tertulis dalam bahasa aslinya. Bahasa aslinya ini nih. Bahasa Yunaninya kan penuh rahmat sebenarnya yang tepat terjemahannya. Penuh rahmat. Kalau penuh rahmat, berarti tidak ada celah untuk dosa. Ya. Oke. Kemudian ya, kita lihat terjemahan lain. Di sini mereka menulisnya hanya ini ya, Bapak Ibu. Kalau di sini dikatakan ini ya, kata highly favored. Ya. Oke. The Lord is with you. Oke.
Nah, ini kan di sini kita ditampilkan terjemahan-terjemahan. Kita perbandingkan saja ini Bapak Ibu ya. Ini ayat 28 dulu nih. Belum ayat 42 di mana dikatakan diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Oke, masih sama yang dipakai kata ini ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat lagi. Ya, itu juga ada versi bahasa Yunaninya juga Bapak Ibu ya. Kita lihat lagi yang dipakai apa ini. Tapi di sini ada kata one. Oke? Oke. Ada kata one dalam terjemahannya. Kemudian kita lihat lagi. Masih terus dipakai kata ini. Oke? Nah, Bapak Ibu nanti silakan cek ya. Kata kesepadanan kata itu sebenarnya dengan kata apa, ya? Oke. Kita lanjut saja dulu. Nanti kita lihat ya. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat di bagian bawah itu ya. Masih memakai kata one. Oke? Masih memakai kata one ya. Oke, dikaruniai ya. Oke, sepadanan terjemahan itu ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini agak sedikit ya. Ada kata hail ya. Dan juga masih tetap memakai tapi bentuk lampau ya. Oke, King James Bible ya. Oke, kita lihat lagi terjemahan yang lain. Oke, mulai berbeda. Di sini ada rejoice ya. Oke. Oke, di sini ada greetings tapi masih memakai highly ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, kita agak percepat ya Bapak Ibu. Nah, di sini Aramaic Bible in plain English ya. Peace to you, full of grace. Nah, mulai kelihatan ya Bapak Ibu. Nih, full of grace. Ya. Oke. Oke. Itu ya. Peace to you, full of grace. Tapi dari Aramaic Bible in plain English. Oke. Nah, mulai kelihatan ya, full grace mulai kelihatan. Ya. Oke, tentang Bunda Maria sudah sering dibahas sih. Saudaraku Don Jaka. Kalau dilihat di channel saya ini sudah lama ini channel saya membahas soal itu. Nanti bisa dilihat lah ya. Atau nanti kalau sempat kita bahas. Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Peace to you full of grace. Oke. Nah, lalu dari terjemahan lain lagi. Tetap kembali ke sini. Oke, kita tahu bahwa yang punya terjemahan ini pasti bukan Katolik. Oke. Oke. Di sini di Jubilee Bible 2000 ini memakai much. Grace-nya bentuk lampau. Oke. Are much grace. Oke. Nah, dari perbedaan ini kita bisa lihat nanti Bapak Ibu ya. Kenapa ya? Nah, ini masih pakai highly. Oke. Di sini masih pakai highly juga. Tadi sudah ada satu ya dari bentuk Aramaik yang memakai kata full of grace. Nah, ini rata-rata ini Bapak Ibu ya, kita bisa lihat terjemahannya masih memakai full of grace ya. Atau tadi. Oke. Nah, ini dari coba kita lihat yang sebelah kanan ya. Nah, Vulgata. Ini ya. Ave gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus. Oke? Ya. Oke. Di sini disebut full of grace, ya. Nah, oke, di sini juga kita lihat terjemahan Indonesia terjemahan lama. Oke, sejahteralah engkau yang sudah beroleh anugerah. Indonesia terjemahan lama, TL ya Bapak Ibu, bukan TB. Kemudian kita lihat, ya, oke ini versi Italia. Kemudian kita lihat lagi yang lainnya Bapak Ibu ya. Oke, nah kalau kita mengacu kepada tadi, ya, coba kita ke Aramaik ya, tadi Aramaik apa tadi namanya itu?
Oke, karena ada ketidakjujuran juga dalam penerjemahan Bapak Ibu ya. Oke, coba kita kembali ya. Oh ya ini. Oke. Peace to you, full of grace. Our Lord is with you. You are blessed among women. Oke. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat, ini paling tepat loh Bapak Ibu. Full grace, penuh rahmat. Ya, penuh rahmat. Oke. Karena juga itu mengacu kepada bahasa Yunaninya, penuh rahmat yang dimaksud itu. Bukan hanya dikaruniai, penuh rahmat. Nah, kalau kita lihat di bagian setelah titik koma itu, you are blessed among women, itu kan di ayat ini Bapak Ibu. Kita buka lagi. Ini di ayat 42 ya. Oke, kita buka ayat 42. Oke, kita tunggu dulu ayat 42. Ya, kita lihat. Oke. Ya, blessed are you among women, and blessed in the child you will bear. Ini dari New International Version terjemahannya. Oke. Nah, ini juga yang kita pakai dalam doa Salam Maria ya, Bapak Ibu ya. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Oke. Dari ayat 42 ini. Oke. Nah, ini ada macam-macam lagi nih. Ya, saya tidak akan tampilkan semua tapi beberapa saja. Ya. Oke, nih. Dari New Living Translation. God has blessed you above all women. Oke. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Jangan ditambah di situ yang sezaman dengan engkau. Itu nanti dari kitab suci seberang itu. Yang diberkatilah engkau di antara semua perempuan, tanda kurung yang sejaman dengan engkau. Dalam kitab suci kita nggak ada tulisan yang sejaman dengan Bunda Maria yang dimaksud. Tapi all women. Di antara semua perempuan.